Halo Sobat Smesco, selamat datang di podcast Smesco, sebuah platform di mana kita bisa menjelajahi kekayaan dan dinamika para pelaku UMKM di Indonesia. Sekali ini kita akan membahas tentang produk kuliner nih. Telah hadir bersama kita Ibu Meiske. Ibu Meiske ini yang akan berbagi cerita ke kita tentang bagaimana beliau mempunyai bisnis sampai sekarang. Dari sebelumnya, setahu aku sih dulunya tuh bisnisnya fashion. Nah sekarang katanya dia lagi usaha bikin Bepom untuk produknya yang baru adalah rendang. Nah gimana caranya beliau menjalankan bisnisnya ini? Yuk kita tanya kepada beliau langsung. Selamat siang, sore Ibu Meiske. Terima kasih Mbak Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dengan Meiske. Saat ini saya founder dari Niharca Niago. Sebelum saya bergerak di kuliner ini, mungkin itu kita flashback balik dulu ya. Awalnya kita memproduksi sepatu. Sepatunya itu sepatu kulit De Montesus dengan brand De Montesus, dan banyak sekali bantuan-bantuan dari Smesco yang kita dapatkan. Sampai ke Makassar sekalipun kita diajak. Tahun berapa sih Bu? Aduh, tahunnya lupa ya. Karena udah lama dan itu udah banyak banget yang diajak, baik pameran, pelatihan. Smesco itu memang top banget. Dan sekarang pun setelah mengikuti berbagai aral melintang yang terjadi di De Montesus, masih juga dibantu untuk pembuatan BP POM-nya. Saat ini BP POM-nya memang belum selesai dan masih progres. Dari sepatu ke rendang itu pun memang banyak banget ujiannya. Taruh dulu. Sebelum cerita panjang banget kayak begitu, kita potong dulu Bu, bentar nih Bu. Masalahnya kalau udah itu tuh pasti dah. Jadi teman-teman, kalau tadi nyimak juga kan ya, Ibu Meiske ini bisa-bisanya, jadi tolong diceritain juga, aku mau clearance saja. Jadi Ibu ini udah lama kenal sama Smesco gitu ya Bu ya? Betul. Itu kira-kira dari tahun berapa sih Bu? Terus waktu itu sampai gabung ke Smesco-nya dulu itu gimana gitu Bu? Bisa diceritain tuh Bu? Awal mulanya itu saya pameran di Kemenperin ya. Nah ketemulah dengan Bu Astika. Nah disitulah aku diajak gabung untuk ikut di Smesco. Nah di Smesco itu waktu itu awalnya memproduksi sepatu kulit. Diajak pameran, diajak pelatihan, diajak seminar, apapun diajak untuk De Montesusnya. Dan pas saat pandemi itulah makanya semua perekonomian ambruk. PO saya di sepatu dibatalkan. Itu waktu pandemi dari awal gitu, dari 2020 atau dari 2021-nya itu Bu? Itu malah dari 2019 akhir. Oh, dari 2019 dampaknya. Udah kena banget karena kan saat itu langsung di keep kan, yang kita nggak boleh keluar, terus mal-mal pada ditutup. Dari situ ya kita kan membuat merek sepatunya kan merek-merek brand. Nah akhirnya mau nggak mau kita nggak bisa makan. Mereka nggak percaya kita nggak bisa makan kan, karena kan mereka taunya rumah kita, tempat produksi kita gitu loh, dan mereka nggak menyangka kita memang tidak membutuhkan dana. Itu benar-benar hal yang benar-benar terpuruk banget saat pandemi itu. Waktu itu Ibu udah rumah produksinya tuh udah berapa, maksudnya salesnya tuh udah berapa, terus produksi sebulannya udah berapa pasang itu Bu waktu itu? Kalau sepatu per minggunya aja itu bisa 500 pasang. 500 pasang. Itu produksi atau salesnya tuh Bu? Produksinya. Produksinya. Ya. Jadi
lumayan gede ya, Bu? Ya lumayan. Tempat produksinya ya, Bu. Di mana sih, Bu, waktu itu, Bu? Di Cempaka Baru 9. Sampai sekarang juga masih di situ. Jakarta. Di Jakarta, iya. Cempaka Baru, Cempaka Putih ya, Bu? Iya, daerah situ. Terus, nah, akhirnya berlanjut kan. Nah, kita suami kan saat itu kan memang pure kita hanya di sepatu. Dan saya waktu itu memang sudah nggak bekerja, jadi memang benar-benar satu usaha, satu makannya di sepatu. Nah, akhirnya entah apa yang terjadi, udah nggak bisa bergerak kitanya, udah nggak bisa ngomong. Makanya apa nih? Nah, timbullah tiba-tiba teman ngomong, lu kan pinter masak, katanya gitu. Ini cikal bakal ini. Cikal bakal dia berdiri. Ya. Terus enggak takut nggak enak. Nih gue modalin, sampai dimodalin 500.000 untuk bikin rendang. Wow. Saking bener-benernya tidak ada dana. Kan malu kan istilahnya, mau minta terus kan gitu loh. Kan sama-sama terjadi COVID saat itu. Semua terdampak ya, Bu? Betul. Nah, akhirnya kita buatkan itu teman 2 kilo waktu itu saya bikin. Sudah saya, nah karena untuk komunitas saya dengan kayak Semesko, Dinas, UKM Tangguh, nama kita di Sepatu Baik, dan mereka juga selalu mensupport, ku share lah kalau aku tuh sekarang ini usaha di kuliner. Nah, akhirnya ku share fotonya, ku kirim, ku sebar ke semua belas WA. Akhirnya tahu nggak Mbak Mira? Satu hari 30 kilo daging aku jual per hari. Masya itu di mana, Ibu? Ini di tahun berapa tuh kira-kira? Di tahun 2019 sampai 2020. Kan 2019 akhir, nah 2020 itu benar-benar booming. Orang nggak tahu, pada takut kan mau keluar. Justru kita yang keluar terus. Alhamdulillah itu. Udah jalannya ya, Bu, ya. Udah jalannya. Awalnya itu pas saya blast begitu kan, tiba-tiba datang Mbak WA. Terus ini Bu Miske Nihar Caniago, kata dia gitu kan. Terus saya bingung, Bapak tahu saya dari mana? Oh, saya dapat WA begini katanya gitu. Oh iya Pak, saya mau pesan rendang tapi saya mau lihat dulu, katanya gitu. Pas kebetulan tuh hari itu tuh memang saya lagi buat punya temen yang kasih modal itu. Akhirnya saya unjukin, saya video call kan, dia minta video call, saya video call. Ya udah, saya mau ini, dan kebetulannya itu saat itu memang saya lagi bikin kepala kakap, gulai ikan kepala kakap. Nah, saat itulah dia, oke, saya mau kepala kakapnya 2, rendang dagingnya 1 kilo. Dan saya nggak bisa bilang enggak dong. Namanya ini peluang, kalau saya bilang enggak berarti dia nanti cancel. Dan ini orang pertama yang memesan partai pesanan saya itu. Waduh. Akhirnya oke Pak, siap. Tapi sebelum saya menyatakan siap, saya cek dulu tukang ikannya masih ada nggak kepala kakap merahnya. Nyatanya ada. Akhirnya sudah, Pak ini siap Pak, saya bilang gitu. Oke, kita kirimlah itu kan. Malamnya Mbak Mira tahu nggak dia ngapain? Dia nge-WA saya takut dong, saya pikir makanan saya nggak enak, nggak bagus, jelek, pokoknya itu yang di benak saya kan. Terus saya jawab kan, udah jawab TikTokan, terus akhirnya dia telepon. Terus, iya Pak, kenapa? Saya tanya, ada kurang apa Pak di produk kuliner saya tadi? Oh enggak, justru enak. Saya mau pesan rendang daging 5 kilo, rendang ati 5 kilo, rendang paru 5 kilo. Langsung saya stroke saat itu. Saya bingung kan. Bayangin aja Mbak Mira, kompor nggak punya, penggorengan besar nggak punya. Akhirnya pontang-panting, pinjam ipar, pinjam tetangga, masak mana, minyaknya kemana-mana. Kita belum pernah gitu loh. Akhirnya sampailah sekarang produksi rendangnya itu terus berlanjut. Dan itu pun saya pernah di wawancara
TV yang Ira Kusno kalau nggak salah waktu itu. Saya mendapatkan UKM tangguh dari UNK. Jadi UKM tangguh dari Pak Teddy. Nah, saya dapat UKM tangguh dari situ. Nah, mulai dari situ itu UKM tangguh tuh kayak UKM yang bertahan dari pandemi ya. Nah, diinin sama Bapak Ketua MPR kalau nggak salah waktu itu tuh. Dapat sertifikatnya saya UKM tangguh gitu. Makanya dalam hati saya ya Allah benar-benar. Nah, mulai dari situlah saya menyicil alat-alat, menyicil kemasan yang awalnya tuh cuman sebenarnya kotak aja, kotak tin wall gitu. Iya, seperti itu. Terus disupport lah sama dinas perindustrian, disupport lah sama Smesco, semua mensupport dengan kebaikan-kebaikan mereka, akhirnya jadilah seperti ini. Keren banget ya, sangat menginspirasi nih teman-teman. Benar-benar ya, kalau ngelihat itu aku berdarah-darah. Jadi gimana Ibu bisa bertahan setelah melewati pandemi kemarin ya, karena bisnisnya berganti ya Bu? Ya, bisnis berganti dan kita dengan komunitas itu memang baik, jadinya mereka mensupport semuanya dan ke dinas, ke kementerian, sampai Kementerian Perindustrian waktu itu sampai pesan hampir 80 pots, 80 gini ini nih untuk dibagi-bagi. Waktu pandemi itu. Iya, pokoknya semua mensupport, semua mesen gitu loh. Ih, benar-benar waktu itu malah dalam hati saya berpikir loh, malah pandemi banyak banget. Pandemi membawa berkah ya Bu ya. Buat sebagian orang pandemi mendatangkan bencana, tapi buat Bu Meiska beneran jadi kayak dapat anugerah banget gitu. Dapat peluang rezeki baru ya Bu ya. Betul. Terus kan sekarang udah sampai sekarang udah 2024. Nah, selama ngejalanin ini menurut Ibu nih yang paling membantu banget bisnis Ibu jadi mencapai kemajuan dalam waktu cepat gitu kan ya. Terhitung cepat kan ya Bu ya? Cepat banget. Dari Ibu cuman modal 500.000 sampai sekarang produksinya udah berapa Bu? Kalau ini per hari atau gimana? Per hari saya bisa memproduksi 30 sampai 40 kilo. Sekarang 30 sampai 40 kilo. Cuman kan kalau kita kan namanya usaha naik turun ya. Jadi kalau ini sekarang saya produksinya kurang lebih per minggu 3 kali masak aja. Berarti per minggu 130 kali kurang lebih sampai 100 sampai 120. 100 sampai 120 kilo dalam satu minggu. Satu minggu. Oke, itu juga udah banyak banget. Udah berapa kompor sekarang Bu di rumah Bu? Sekarang ada 5. Nah, yang tadinya udah gede-gede banget ya Bu. Udah betul. Tadinya wajannya ya Allah, beneran pinjam sana sini lari tunggang langgang. Orang dia pesan satu rendang daging 5 kilo, rendang ini. Oh, ya Allah, berkah banget. Ngomong-ngomong, Ibu kan sekarang mereknya ini merek rendang itu Nihar Caniago. Itu ada variannya, ada berapa banyak Bu rendang? Kalau rendang itu hampir 10 lebih ya. Jadi variannya gitu macamnya? Iya. Apaan aja Bu? Jadi ada rendang daging, rendang ati, rendang paru, rendang ayam, rendang jengkol, rendang jamur, rendang ikan tongkol, rendang jengkol, terus rendang kentang, rendang kacang. Rendang kacang? Iya, kacang merah. Dan untuk yang BPPOM Smesco fasilitasi untuk Nihar Caniago itu yang rendang jamur, rendang jengkol, rendang kacang. Jadi yang nabati. Yang nabati. Yang daging-dagingan. Yang difasilitasi BPPOM dari Smesco. Untuk yang nabati ya Bu ya. Nah terus balik lagi tuh Bu, menurut Ibu jadi yang paling bikin faktor apa sih yang paling bikin Ibu produksi Ibu nih jadi terus meningkat gitu?
Ya itu dia, karena kita dengan komunitas baik, dengan dinas baik, Network dengan Ibu ya, networknya jalannya. baik, terus dengan kementerian baik, dengan Smesco baik, buktinya aku dipanggil podcast di sini. Dari tadi ngomongin baik SMS mulu nih Ibu nih. Emang benar baik gitu, betul. Nah, terus berarti networknya Ibu memang ya karena Ibu juga baik akhirnya jadi segala kebaikan kembali kepada yang berbuat Alhamdulillah, iya kebaikan betul, kan. makasih. Nah, kalau dari awal sampai sekarang pemasarannya Ibu tuh lewat online atau online aja atau Ibu memang punya toko offline gitu, warung makan offline gitu? Kalau untuk warung makan belum, tapi kedepannya pengen ke situ. Tadi ke Kemenperin juga pengen coba gitu loh, sekalian cari peluang kan. Nah saat ini baru online sama pameran-pameran. Terus kebetulan bantu doa juga kemarin dikurasi di Sarinah. Semoga lolos, Amin, jadi bisa masuk ke Sarinah rendangnya gitu loh. Dan selebihnya ya ada di Shopee. Oh Ibu jual online-nya lewat marketplace Shopee, juga ya? Padi itu ada gitu. Selain yang tadi selama ini yang Ibu alamin itu lebih omset Ibu tuh salesnya Ibu tuh lebih banyak yang online atau yang maksudnya lewat marketplace atau lewat WA atau ada yang telepon langsung atau memang dari pameran Bu? Kalau paling banyak banget itu lewat WA dan pameran. Karena kan kalau di online itu kan persaingan banyak banget ya, dan kita kan merek kita kan mungkin nggak setenar merek yang udah ada gitu. Bu belum pernah ngiklan di marketplace gitu? Nah, belum pernah. Belum pernah. Jadi ya paling banyak banget itu kalau pameran-pameran sama lewat WA. Lebih-lebih ini kan mau puasa nih, itu udah ngantri itu pesanan. Nah, itu dia Bu, nanti saya mau nanya itu. Bentar lagi bulan Ramadan, terus persiapan Ibu nih gimana nih? Masalahnya kan bahan-bahannya pasti udah pada naik kan? Betul. Kayak cabai, kelapa, apa segala macam. Itu gimana tuh Bu antisipasinya Bu? Kalau untuk bumbu saya sudah standby. Kalau untuk kelapa ya mungkin karena saya udah ada langganan, paling naiknya sih nggak besar gitu. Kalau orang lain mungkin bisa besar ya kan, kalau saya udah langganan, jadi kalau pas saat-saat genting kayak puasa atau apa gitu paling hanya naiknya 2.000 aja. Terus berarti Ibu udah stok banyak nih di rumah, cabai apa gitu-gitu? Bumbu udah jadi bumbu. Oh udah yang udah jadi itu, bumbu. udah. Jadi kalau misalnya pas masak udah tinggal kita keluarin aja. Oh, jadi bumbunya udah Ibu proses sudah lama ya Bu ya? Oh, jadi itu juga menjamin supaya nggak terganggu juga ya Bu? Betul, karena kan kadang-kadang kalau lebih-lebih bulan puasa begini, mereka tuh harganya tuh seenaknya aja gitu loh. Yang harganya cabai aja bisa 125, ngalah-ngalahin daging, kan parah makanya. Nah dari Ibu sendiri produknya naik nggak selama di bulan Ramadan nanti? Naikin harga nggak Ibu? Nggak pernah. Jadi dari pertama produksi sampai sekarang tetap 90.000 aja per 250 gram per pouch. Oh per pouch ini ya. Untuk yang daging. Daging. Kalau yang nggak daging? Kalau kayak hati, paru, terus ayam 75, kalau daging 90, paru 90, ati 90, kalau jengkol, jamur, kentang, kacang merah itu 65. Penasaran sih, emang ada rendang kacang merah ya? Ada, enak banget. Khas dari Padang atau gimana Bu? Emang iya, sama semua dari sana gitu. Original ya Bu? Betul. Untuk mempertahankan kualitas produk nih Bu, kan terus selama berapa tahun terakhir ini kan pasti persaingan juga makin nambah. Betul. Nah untuk menjaga kualitas produk Ibu sendiri apa yang Ibu lakukan? Nah kalau untuk kualitas, maksudnya kualitas mana nih? Kemasan atau kualitas produksi? Semuanya, karena semuanya kan tergantung dari kemasan juga, dari Betul. rasa juga. Nah iya. Itu gimana tuh? Kalau untuk kualitas
produksinya itu memang kita udah ada SOP-nya. Dan mau itu ibu masak sendiri atau ada cook yang lainnya? Saya yang langsung sendiri turun gitu. Nah, kalau untuk kemasannya itu seperti tadi, dari awalnya kotak pindah ke stiker, sekarang pindah lagi ke kemasan yang sudah printing. Ini yang untuk rendang ati paru dan yang lainnya sedang lagi progres untuk di printing. Ini udah lengkap banget perizinannya teman-teman, dan expired date-nya juga lama juga ya Bu? Ya, itu alhamdulillah udah dicek di lab di Bandung, kurang lebih hampir 11 bulan kita ininya. Expired date-nya 11 bulan. Ini udah bagus banget nih Bu, udah kepikiran buat ekspor gak Bu? Kepikiran sih, cuman ya itu dia kan masih ngurus BP POM. Oh iya. Kalau kabar-kabarnya ke Malaysia nggak perlu loh Bu? Emang nggak perlu. Kemarin juga sempat kurasi ke Malaysia, belum dapat kabar nih sampai sekarang. Jadi dimanapun dijajalin. Emang luar biasa deh Ibu. Pantes lama banget mengundang Bu Meiske ini untuk datang ke podcast kita teman-teman, karena emang menyesuaikan waktu beliau. Dari mulain bisnis sepatu, ngadepin pandemi, terus pivot bisnis langsung ke kuliner dan rendang, dan itu pilihannya tepat banget di saat yang tepat juga, waktu tepat, pilihannya juga pas gitu. Betul. Ya Bu. Nah itu pelajaran berharga apa nih Bu yang bisa Ibu ceritakan ke kita, ke teman-teman semua, sampai seperti itu gimana tuh? Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu duit itu tiada arti. Oh, kok duit? Tapi ya? Tanpa duit kita nggak berarti. Nah, jadi di saat pandemi orang duit banyak pun nggak bisa kan? Berarti nggak berarti kan? Betul. Nah, cuman tanpa duit dia juga nggak bisa beli-beli kan? Nah itu dia, jadi sebagai manusia janganlah sombong. Semua ada jalurnya, semua ada masanya. Dan untuk Nihar Caniago ini alhamdulillah sampai saat ini bisa eksis, yaitu berkat support dari berbagai kalangan. Dan Mbak Mira asal tahu lagi juga, di saat pandemi produk sepatunya sudah collab pindah ke rendang, dan saat ini sepatunya sudah jalan kembali. Wow. Jadi dua usaha. Jadi workshopnya udah jalan lagi? Sudah. 2 tahun ini udah mulai jalan. 2 tahun ini udah mulai lagi berproduksi. Betul. Gitu. Udah dipasarin kemana gitu Bu? Kalau untuk saat ini kita membuatnya hanya berdasarkan pesanan, nggak berani lagi yang partai-partai, belum berani, masih trauma. Masih trauma, dan emang harus fokus juga kan Bu mengembangkan usaha. Tapi beda. Kalau sepatu kan memang udah ada channel sendiri, rendang memang channelnya juga sendiri. Jadi kalau memang bisa sejalan ya alhamdulillah. Sampai pandemi kemarin di 2019 itu sebenarnya Ibu menggeluti bisnis sepatunya itu udah berapa lama Bu? Itu udah hampir 30 tahun lebih ya. Oh wow. Jadi sebenarnya emang sepatu tuh udah mendarah daging. Betul, bisnisnya Bu ya. Iya, betul. Tapi ketika menghadapi pandemi gitu Ibu bisa langsung pivot bisnis ke kuliner tuh, keputusannya juga luar biasa sih Bu. Waktu itu pertimbangannya apa tuh Bu? Kalau rendang ini satu ya, dia tahan lama. Kedua, memang makanan yang otentik banget dan semua orang pasti suka. Itu yang inti utamanya sih itu. Dan emang waktu pandemi kemarin bisnis yang booming banget itu emang kuliner ya Bu ya. Betul, kuliner. Itu keputusan yang tepat di waktu yang tepat gitu. Baik Bu, terakhir nih. Ibu buka reseller atau langsung jual ke end user gitu sih sebenarnya? Ada 2, ada reseller juga, langsung ke end user juga. Terus kan tadi juga ada jual yang di Shopee, Tokopedia, terus ada juga mudah-mudahan saya lolos di Sarinah. Amin. Nah itu bisa lebih mengembangkan lagi kan. Dan untuk produk rendangnya juga ada di
galerinya YDBA Asra juga ada. Nah, oke. Terakhir nih Bu, terakhir banget. Jadi buat para pendengar dan penonton podcast kita nih Bu, yang tertarik mau nyobain atau emang pengen jualin lagi produk rendangnya Nihar Caniago, itu mendapatkan informasi atau langsung menghubungi gimana Bu? Boleh. Silakan Bu. Yang mau pesan rendang Nihar Caniago terdiri dari berbagai varian. Ada rendang daging, rendang jengkol, rendang ati, rendang paru, rendang jamur, dan ada juga berbagai macam sambal, sambal cumi, sambal teri, sambal lau budu. Itu bisa pesan di 0812 965 1902. Dan kita produksinya di Jakarta loh, nggak terlalu jauh dengan kehidupan yang memang saat ini kota Jakarta memang membutuhkan makanan yang siap saji. Asik. Boleh diulang lagi Bu nomornya Bu? 0812 965 1902. Oke teman-teman, jadi itu semua yang udah kita bahas bareng Bu Meiske. Dan buat teman-teman yang kepengen banget nyobain atau pengen nyoba-nyoba jadi reseller, mau dijual lagi, itu bisa banget. Terima kasih Bu Meiske udah hadir di podcastnya kami. Kemudian dan semoga apa yang udah disampaikan Bu Meiske dan yang tadi kita bahas gimana Bu Meiske udah bertahan menjalankan bisnisnya sampai saat ini dapat memberikan inspirasi dan membawa manfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih Bu Meiske dan sampai jumpa.